Sebuah bangsa yang dikenal paling pantang menyerah dalam sejarah manusia, para samurai modern yang rela mati demi kehormatan, tiba-tiba memilih menyerah dalam perang terbesar dunia. Bukan karena kalah dalam jumlah pasukan, bukan karena kehabisan peluru, tapi karena dua ledakan yang hanya berlangsung beberapa detik. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan mengejutkan Jepang itu? Apakah benar karena bom atom, atau ada sesuatu yang lebih gelap yang dunia belum tahu? Jepang di masa Perang Dunia Kedua dikenal sebagai kekuatan besar di Asia yang tak kenal takut. Dengan budaya samurai yang mendalam, Jepang memiliki mentalitas Bushido, sebuah kode kehormatan yang menuntut kesetiaan mutlak dan keberanian hingga titik darah penghabisan. Pasukan Jepang bahkan terkenal dengan serangan kamikaze, aksi bunuh diri demi kehormatan dan kemenangan. Namun, ketika dua bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, semuanya berubah. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato menyerah kepada rakyat Jepang, sebuah keputusan yang mengejutkan dunia. Kenapa bangsa yang terkenal dengan semangat juangnya tiba-tiba memilih menyerah? Apakah benar bom atom adalah satu-satunya alasan, atau ada tekanan yang lebih besar di balik layar? Sebelum bom atom dijatuhkan, Jepang sebenarnya sudah berada dalam posisi yang sangat sulit. Sejak tahun 1944, kekuatan militer sekutu mulai mengambil alih wilayah strategis Jepang di Pasifik. Serangan bom konvensional besar-besaran, seperti di Tokyo pada Maret tahun 1945, telah menyebabkan ratusan ribu korban jiwa dan menghancurkan infrastruktur negara. Ekonomi Jepang hancur lebur, industri-industri besar lumpuh akibat pemboman udara. Sementara itu, blokade laut oleh sekutu membuat pasokan bahan makanan dan kebutuhan dasar semakin sulit didapatkan, kelaparan mulai melanda, dan moral rakyat mulai runtuh. Namun, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, Jepang tetap bertahan. Mereka masih percaya pada kemenangan, atau setidaknya, pertarungan sampai titik darah penghabisan. Bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Dalam sekejap, kota itu hancur rata. Sekitar 140.000 orang tewas akibat ledakan, radiasi, dan luka-luka. 3 hari kemudian, bom kedua menghancurkan Nagasaki, menewaskan sekitar 70.000 orang. Dua serangan ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga menghancurkan semangat Jepang yang sudah lemah. Namun, apakah bom atom benar-benar satu-satunya alasan Jepang menyerah? Banyak ahli sejarah percaya bahwa ada faktor lain yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih signifikan. Pada saat bom atom dijatuhkan, Jepang tidak hanya menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, Uni Soviet mendeklarasikan perang terhadap Jepang dan mulai menyerang wilayah Jepang di Manchuria. Serangan ini sangat mengejutkan Jepang, karena mereka mengandalkan netralitas Uni Soviet sebagai peluang untuk negosiasi damai. Namun, dengan masuknya Uni Soviet ke medan perang, Jepang menyadari bahwa mereka kini dikepung dari semua sisi. Jepang tidak hanya harus menghadapi kekuatan militer Amerika Serikat yang luar biasa, tetapi juga pasukan darat Uni Soviet yang sangat besar. Kombinasi ini membuat posisi Jepang menjadi tidak mungkin dipertahankan. Keputusan menyerah Jepang juga sangat dipengaruhi oleh peran Kaisar Hirohito. Sebelum bom atom dijatuhkan, para pemimpin militer Jepang bersikeras untuk terus berperang. Mereka percaya bahwa Jepang masih bisa menang melalui perang gerilya di pulau-pulau utama Jepang. Namun, setelah bom atom dan invasi Soviet, Kaisar Hirohito memutuskan bahwa melanjutkan perang hanya akan membawa kehancuran total bagi rakyat Jepang. Dalam pidato radio yang sekarang dikenal sebagai Gyokuon Hoso pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah. Ini adalah pertama kalinya rakyat Jepang mendengar suara kaisar mereka secara langsung.
sebuah momen yang mengubah sejarah Jepang selamanya. Salah satu alasan utama bom atom begitu efektif dalam mengakhiri perang adalah dampaknya yang tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis. Bom atom menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki senjata yang jauh melampaui kemampuan teknologi Jepang. Bahkan dengan semangat juang yang tinggi, Jepang menyadari bahwa mereka tidak bisa melawan kekuatan seperti itu. Selain itu, bom atom juga menimbulkan efek ketakutan yang luar biasa. Jepang menghadapi ancaman bahwa lebih banyak kota mereka akan dihancurkan jika mereka tidak segera menyerah. Dalam kondisi ekonomi yang hancur dan rakyat yang semakin putus asa, Jepang tidak punya pilihan lain selain menyerah. Meskipun bom atom sering dianggap sebagai alasan utama penyerahan Jepang, ada banyak teori dan konspirasi yang mengatakan bahwa keputusan ini lebih rumit dari yang terlihat. Salah satu teori adalah bahwa Jepang sebenarnya sudah mencari cara untuk menyerah jauh sebelum bom atom dijatuhkan. Banyak dokumen menunjukkan bahwa Jepang sudah mencoba bernegosiasi melalui Uni Soviet untuk mengakhiri perang. Tetapi negosiasi ini gagal karena sekutu bersikeras pada penyerahan tanpa syarat. Hal ini menunjukkan bahwa bom atom mungkin tidak sepenuhnya menjadi alasan penyerahan, melainkan hanya salah satu faktor dalam keputusan yang lebih besar. Keputusan Jepang untuk menyerah setelah bom atom meninggalkan bekas luka yang mendalam dalam sejarah dunia. Hingga hari ini, Hiroshima dan Nagasaki menjadi simbol dari kekejaman perang dan pentingnya perdamaian. Bom atom juga membuka era baru dalam sejarah manusia, yaitu era senjata nuklir, yang hingga sekarang masih menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia. Bagi Jepang, pengalaman ini membawa transformasi besar. Setelah perang, Jepang meninggalkan ambisi militernya dan fokus pada pembangunan ekonomi. Dalam beberapa dekade, Jepang berhasil bangkit menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua bukan hanya karena bom atom. Meskipun bom tersebut memiliki dampak yang sangat besar, keputusan menyerah Jepang juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti invasi Uni Soviet, tekanan internal, dan keterlibatan Kaisar Hirohito. Kisah ini adalah pengingat bahwa perang selalu lebih rumit dari yang terlihat. Di balik setiap keputusan besar, ada faktor-faktor politik, militer, dan manusia yang saling terkait. Dan mungkin, yang paling penting, kisah ini adalah pelajaran tentang betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk sebuah perang. Apakah kita benar-benar telah belajar dari sejarah, atau kita hanya menunggu ledakan berikutnya untuk menghancurkan dunia?